tidak kemana-mana, Ibu hanya sesekali main-main ke lain, gitu. Termasuk di Bandung beberapa kali, mohon izin belum Nggak sempat pernah mampir ke mampir. Kerlip gitu ya. Dan alhamdulillah beberapa saat yang lalu saat kami adakan kegiatan training fasilitator, pertama kali sejak hampir 20 tahun itu dipertemukan oleh dengan Azam Zam, dengan sama-sama kita sudah apa namanya beranak itu ya. Dan itu haru banget waktu di Banyuwangi itu, Bu Yanti, kami dipertemukan kembali dan bisa sharing, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa menjalin silaturahim, komunikasi, saling juga bertukar informasi terkait, kalau sekarang karena apa frekuensinya ketemu kembali di apa namanya penanggulangan bencana di versi masih jalurnya masih di apa namanya di perlindungan anak begitu ya. Nah, beberapa aktivitas kami banyaknya di Jawa Timur, terus apa namanya ya sesekali di daerah Sumatera, itu di daerah Lampung. Di sana juga ada aktivitas kami bersama teman-teman filantropi gitu ya. Ada dari Rumah Zakat yang selama ini membersamai kegiatan-kegiatan kami, dan kolaborasi juga dengan teman-teman di BPBD provinsi maupun daerah untuk bersama-sama berbagi terkait dengan penanggulangan bencana di beberapa komunitas, mulai dari komunitas desa atau desa tangguh bencana, di komunitas kelurahan, kelurahan tangguh bencana, di komunitas rumah sakit atau puskesmas, rumah sakit aman bencana atau puskesmas aman bencana, dan Wah, juga di satuan pendidikan, satuan pendidikan aman bencana juga gitu ya. Jadi urusannya dengan preventif ya untuk penanggulangan bencananya. Jadi sekarang kan konsep-konsep responsif itu sudah mulai bergeser ke preventif dari banyak ke pencegahan untuk kegiatan-kegiatan di skala-skala kecil begitu. Perkenalan singkat itu Ibu Yanti, dan saya sangat sangat senang sekali bisa ada di forum ini serta bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Saya melihat sepintas dari paparannya Ibu Yanti tadi, profilnya juga eh, luar biasa begitu ya. Eh, Pengabdian tanpa batas di satuan pendidikan Insya masing-masing. Allah. Pejuang-pejuang pendidikan, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Itu sedikit perkenalan, Ibu Yanti. Bisa kita mulai atau masih ada hal yang Lanjut, mau silakan, disampaikan? Ya, oke. silakan. Eh, Share screen kami sudah terlihat, Ibu? Sudah, bagus. Ya, ya, Ibu. Jadi kami sesuai dengan amanah yang disampaikan. Jadi kami mengambil tema di partisipasi anak dalam pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Nah, ini lebih spesifikasi bahwa peran anak ini penting untuk kemudian bisa memberikan warna, memberikan kontribusi dalam proses-proses kegiatan-kegiatan yang merupakan pembentukan dari Satuan Pendidikan Aman Bencana itu sendiri. Tadi di CACT, cara asik cari tahu yang disampaikan Ibu Yanti itu sebagai pemantik, ada beberapa kegiatan mulai dari kajian risiko bencana tadi yang sempat di-spill oleh Ibu, mulai dari eh, kerentanan, memetakan kerentanan, kapasitas, terus kemudian ada juga memeringkatkan ancaman, serta kemudian pembentukan tim siaga bencana sekolah, menyusun rencana kontingensi, membuat protap di masing-masing sekolah itu ternyata penting untuk melibatkan anak itu sendiri. Dan memang tidak bisa kita samakan ketika kita apa namanya proses itu dengan anak-anak dan dengan orang dewasa, ini memang ada beberapa cara yang harus kita bedakan karena memang secara pemahaman, secara pengalaman dan sebagainya itu berbeda. Nah, gambar ini menunjukkan proses-proses kami pada saat fasilitasi di Bondowoso, ya, di Bondowoso, yang beberapa metode kami lakukan ketika dengan anak-anak itu kita banyak menggunakan media kartu begitu ya. Ada kartu edukasi namanya. Pengenalan-pengenalan itu efektif menggunakan kartu kebencanaan itu. Jadi
misalnya pengertian bencana itu mereka dengan menggunakan media-media kan itu. Kalau di ilmunya SPAP itu di KIE itu, nah itu bisa dikembangkan. Kalau tadi udah di-spill pakai nyanyian dan sebagainya itu, nah itu efektif sekali, gampang diingat gitu ya. Guban-guban lagu yang sudah populer di telinga anak-anak, kemudian kita apa namanya rubah lagunya itu dengan tema-tema bencana. Itulah dunia anak gitu ya. Dunia apa namanya dunia anak yang bukan dunia salah tetapi dunia yang masih perlu apa pembelajaran untuk menuju ke benar begitu. Nah, ini sepintas nih. Jadi Banyak kan? kami memang di apa namanya untuk penanggulangan bencana terus tadi sudah kami spill di Satuan Pendidikan Bencana, di Tangguh Bencana, rumah ibadah tangguh bencana yang sudah di launching sama BNPB dan di situ kami juga berperan. Terus PIR kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar bagaimana memastikan eh, penyintas itu mendapatkan hak-haknya sebagai penyintas dan dimanusiakan. Rencana kontingensi juga kami sering berbagi, berproses dalam penyusunannya Rumah Sakit Awam Bencana dan IKD. IKD ini adalah indeks ketahanan daerah yang di beberapa wilayah ini menjadi indeks kinerja utamanya eh, kabupaten, bupati, wali kota maupun provinsi. Maka ini harus kita hitung setiap tahun dan itu di sana muatan-muatannya itu juga ada di Satuan Pendidikan Aman Bencananya. Sepintas itu ya, Ibu Bapak sekalian. Nanti kalau mau koordinasi atau mungkin sharing terkait dengan eh, pembahasan kita malam hari ini bisa di 0821 3219 8500 ini. Monggo 24 jam masuk, tetapi responnya mungkin kalau pas kami tidak tidur. Itu sepintas sih. Oke. Nah, ini yang menjadi saya awali dari proses apa namanya kita melihat ya bencana di Indonesia itu memang semakin tahun gitu ya, semakin meningkat. Begitupun juga ancamannya begitu ya. Dan tentu dampaknya di 2025 ini update-nya di 1 Juli ya 2025 tentu yang apa namanya tahun-tahun apa bulan-bulan sampai bulan ini lebih banyak sekali ya. Itu mulai dari dampak kerusakan akibat bencana itu, mulai dari rumah rusak, terus berat, ringan, sedang, terus namanya itu di satuan pendidikan, terus kemudian rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor, jembatan, dan sebagainya. Yang tadi udah di-spill Ibu, itu adalah apa namanya aset penghidupan ya, mulai dari manusianya, terus kemudian fisik atau infrastrukturnya, ekonominya, sosialnya, terus juga lingkungannya, yang kemudian itulah peran-peran kita untuk mengurangi risikonya. Ini eh, sepintas, terus kemudian di dampak pendidikannya di tercatat, jadi ada 15.000 sekian ya, satuan pendidikan yang rusak selama 15 tahun terakhir ini, terus kemudian ada 49.997 satuan pendidikan terdampak juga akibat kebakaran hutan, bencana non alam, COVID-19 dan sebagainya ini juga mempengaruhi begitu ya. Nah, ini menjadi keprihatinan kita sebenarnya anak-anak ini kan menjadi salah satu kelompok rentan begitu ya. Kalau di satuan pendidikan maupun di lingkungan masing-masing, di desa, di keluarga, itu kan salah satu kelompok rentan itu adalah itu sendiri. Mengapa kita perlu untuk mengurangi risiko bencana? Karena memang tugas kita tidak dalam rangka menolak bencana ya, tidak ada yang bisa menolak bencana, tetapi paling tidak kita bisa mengurangi risiko yang mungkin terdampak. Jadi frekuensi dan dampak bencana itu semakin meningkat. Nah, kemudian ini masyarakat termiskin itu paling terkena dampak biasanya. Kemudian anak-anak adalah yang paling rentan ketika bencana itu terjadi. Dan tadi benar yang disampaikan Ibu di depan bahwa eh, termiskin semakin miskin begitu ketika terjadi dampak itu.
Dan kemudian PRB itu lebih efektif dalam biaya ketimbang bantuan dan pemulihan. Jadi investasi di awal atau preventif atau pencegahan itu memang dinilai lebih efektif ya, dan beberapa pengalaman ketika satuan pendidikan atau komunitas itu sudah mendapatkan materi-materi penyuluhan-penyuluhan tentang penanggulangan bencana, langkah-langkah dalam antisipasinya, maka ini dampaknya juga akan lebih sedikit berbeda dengan wilayah-wilayah yang belum sama sekali memahami tentang konsep-konsep penanggulangan bencana ini, baik di pra bencana, saat terjadi bencana, maupun di pasca bencana. Begitu ya. Nah, di sini saya akan menggarisbawahi terkait dengan materi kita. Nanti salah satunya adalah kita akan membahas tentang hak-hak anak yang di dalamnya nanti adalah ada hak partisipasi. Maka kemudian materi ini muncul berdasarkan dengan ini, bahwa anak itu memang memiliki hak, salah satunya adalah partisipasi. Kalau secara garis besar, ada hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Saya ingat betul dulu Ibu Yanti mengajarkan tepuk pada kami, tepuk hak anak, prok, 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 hak hidup, prok, 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 tumbuh kembang, prok, 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 partisipasi. Yes. Perlindungan dulu. Oh iya, perlindungan dulu ya. Baru partisipasi. Tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, gitu. Nah, itu masih terngiang di dalam Masih dibawa kemana-mana. sampai sekarang masih teringat, dan alhamdulillah sekarang ini ternyata ilmu-ilmu dulu kayak puzzle-puzzle yang saat ini ketemu ya, dulu ilmunya seperti Insya ini Allah. dasar. Tuh. Nah, ini dia refresh saja Ibu Bapak sekalian, bahwa di partisipasi anak itu kita masih mengenal ya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian direvisi ya menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang 17 Tahun 2016. Nah, ini terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang kita semua tahu bahwa undang-undang tersebut memberikan jaminan kepada anak-anak untuk memperoleh haknya. Tapi tugas kita adalah tidak hanya menyampaikan hak-hak anak itu sendiri, tetapi bagaimana kita juga menyadarkan bahwa hak-hak mereka dibatasi oleh hak orang lain, kemudian mereka juga punya kewajiban, harus balance begitu, agar anak-anak memang benar-benar tahu. Satu sisi terlindungi secara haknya, di sisi lain mereka juga mengerti apa yang menjadi kewajibannya. Nah, undang-undang ini hadir di setiap anak. Undang-undang Perlindungan Anak hadir untuk memastikan setiap anak di Indonesia itu yang pertama adalah terjamin hak hidup dan tumbuh kembangnya. Jadi semakin miris ya kalau kita melihat beberapa tahun terakhir ini bagaimana kemudian pelanggaran-pelanggaran terhadap hak hidup anak, mulai dari kandungan ya sampai 18 tahun, yang mereka terampas hak hidupnya, kemudian tidak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik itu secara pendidikannya, terus kemudian kesempatannya untuk terus mengembangkan kompetensinya. Saat ini kan ada beberapa yang mungkin perlu kita lebih seriusi lah, terutama mungkin di kota-kota besar yang perlu perhatian khusus. Bentuk kekerasan dan diskriminasi ini juga harus kita pastikan bahwa undang-undang ini hadir untuk menjamin terlindunginya. Undang-undang tidak akan pernah bisa kita berhasil, kita lihat hasilnya tanpa implementasi yang jelas, dan implementasi itu tidak akan pernah bisa sukses ketika tidak ada orang-orang yang peduli untuk bersama-sama memikirkan, untuk bersama-sama memberikan informasi ini sampai bawah dan benar-benar memastikan bahwa anak-anak itu bisa memperoleh haknya dalam kekerasan maupun diskriminasi. Terus yang berikutnya adalah dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi ini penting karena pandangan orang tua itu belum tentu sama dengan anak. Begitu juga pandangan anak itu juga belum tentu bisa sama dengan orang tua. Maka
apa yang menjadi pandangan anak ini perlu dikomunikasikan, perlu dikoordinasikan, dan kemudian menjadi sebuah keputusan bersama. Nah, inilah yang penting kita lakukan. Pun dengan proses-proses kebijakan-kebijakan, pembangunan-pembangunan ini juga kita libatkan. Sekarang sudah mulai terbentuk tuh Komisi Perlindungan Anak, terus kemudian ada juga sampai kalau dulu ada istilah Presiden Anak ya tahun-tahun 90-an begitu ya. Terus kalau sekarang masih ada mungkin ya eh, apa namanya? Komisi anak atau apalah saya nggak betul mengikuti kalau sekarang kayaknya ada juga kalau dulu istilahnya dulu Presiden Anak Indonesia begitu ya. Nah, tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya dalam proses perlindungan anak itu sendiri. Masyarakat, negara, keluarga juga memiliki peran yang penting dalam memastikan anak-anak itu mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hak-hak mereka begitu. Nah, ini yang melatar belakangi dari materi ini adalah eh, anak merupakan kelompok yang paling rentan ya saat terjadi bencana. Kelompok paling rentan ini terkadang kita memandang sebelah mata gitu ya. Artinya memandang sebelah mata itu ya mereka yang penting terima jadi aja, gitu. Terima jadi aja. Padahal ada hal-hal yang kemudian itu belum belum tentu cocok dengan harapan mereka. Maka kemudian pemikiran kita harus mulai kita balik ya. Kalau kita memandang anak ini sebagai kelompok yang rentan ketika terjadi bencana, maka kita harus pastikan apa sih sebenarnya yang yang diinginkan oleh anak itu sendiri, apa sih sebenarnya yang dimaui dari anak itu sendiri ketika terjadi bencana itu seperti apa. Terkadang apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan anak. Jadi misalnya dalam menegur, terus mengarahkan ke titik kumpul dan sebagainya itu memang harus ada perlakuan-perlakuan khusus dengan bahasa mereka, dengan bahasa anak-anak begitu. Jangan sampai nanti anak-anak terkesan dipaksakan, tidak sadar dari hatinya sendiri, kemudian keterpaksaan. Ini kan juga akan menimbulkan kontra dalam eh, pemikiran mereka yang berdampak kurang baik terhadap psikologis anak itu sendiri. Nah, konsep-konsep dari Satuan Pendidikan Aman Bencana itu juga menekankan peran aktif semua pihak, termasuk anak-anak. Proses-proses penyusunan kajian risiko bencana, pembuatan protap, penyusunan tim siaga bencana, terus kemudian penyusunan rencana aksi, ini memang seharusnya melibatkan anak untuk kemudian kita melihat apa sih sebenarnya pandangan dari anak itu. Anak itu apa yang akan disampaikan itu harus kita wadahi begitu ya. Ada beberapa konsep-konsep satuan pendidikan aman bencana yang nanti sangat berpeluang ketika anak-anak itu tidak dilibatkan, mereka juga tidak nyaman dalam proses-proses pembuatan satuan pendidikan aman bencana sehingga nanti apa yang kita harapkan goals-nya jadi satuan pendidikan aman bencana ini yang memberikan rasa nyaman, memberikan rasa aman bagi anak. Nah, ini bisa saja tidak terpenuhi ketika proses-proses di awal ini tidak melibatkan dari anak itu sendiri. Yang perlu kita pahami bersama bahwa anak itu bukan hanya penerima manfaat, tapi juga subjek yang harus terlibat aktif. Gitu ya. Tentu dari sisi apa namanya eh, keterlibatannya itu juga kita pertimbangkan secara usianya, secara perkembangan pola pikirnya itu juga harus kita sendirikan. Akan berbeda antara kelas rendah, kelas 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 itu pola pikirnya juga akan berbeda. Proses-proses dalam mengajak mereka untuk berpikir, media yang harus kita lakukan ini juga berbeda begitu. Maka di sini memang kita harus benar-benar banyak mencerna, memahami
bagaimana pola-pola pendidikan yang yang mengaitkan dengan anak ini memang harus kita sesuaikan dengan kemampuan dan potensi dari anak itu sendiri. Nah, ini konsep partisipasi, ya. Konsep partisipasi, jadi hak untuk didengar. Konsep partisipasi anak itu yang pertama adalah hak untuk didengar. Anak punya suara dan pendapat, jadi memang eh, tidak boleh kita mengesampingkan anak dan dipaksakan. Ini orang tua, anak-anak itu harus patuh gitu ya dalam hal-hal proses-proses di satuan pendidikan aman bencana itu. Karena nanti anak itu ya salah satu penerima manfaatnya, dan penerima manfaat memang harus benar-benar memahami dari prosesnya awal dalam proses pembentukan ini. Hak untuk partisipasi, anak terlibat dalam keputusan, ini penting juga. Misalnya dalam ya barangkali ada kalau di tingkat-tingkat SMP itu kan ada ruangan OSIS begitu ya, organisasi siswa gitu ya. Setnya ini apa yang baik, yang nyaman untuk anak-anak itu perlu kita diskusikan. Terus program-program kira-kira yang bisa kita gunakan, yang bisa kita implementasikan, dilaksanakan di sekolah, menurut anak-anak itu apa? Anak-anak yang mampu bisa melakukan, kemudian mereka eh, tidak tidak merasa tertekan dan mereka nyaman dalam proses pelaksanaan kegiatan itu. Terus kemudian partisipasi yang bermakna, ini pendapat anak dipertimbangkan dalam keputusan itu. Jangan malah ditinggal begitu. Ini penting dari segi apapun, tidak hanya di secara umum ya, tidak hanya di SPAP ini, apalagi di urusannya dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana yang kemudian SPAP ini menekankan bagaimana kita untuk selamat bersama-sama. Tidak hanya satu dua orang, tidak hanya Bapak Ibu guru saja, tidak ada pendidik dan tenaga pendidikan, tetapi semuanya termasuk anak-anak juga harus untuk selamat. Maka keselamatan yang utamanya itu terkait dengan nyawa ini memang harus benar-benar kita pastikan semuanya memiliki pendapat yang sama, terpenuhi hak-haknya, dan juga kita memiliki tujuan yang sama untuk bisa selamat secara bersama-sama. Nah, mengapa partisipasi anak ini penting? Sebenarnya belajar dari beberapa pengalaman yang selama ini kami membersamai proses pembentukan satuan pendidikan aman bencana, anak-anak sekarang ini mereka lebih kritis begitu ya, lebih kritis, kemudian cepat memahami, dan kemudian mereka itu apa namanya berpikirnya terkadang jauh dari usianya, mungkin karena pengaruh pengaruh teknologi begitu ya. Sekarang sudah zamannya AI dan sebagainya. Itu memiliki peranan yang penting. Tidak hanya di kota-kota ya, di desa-desa. Kemarin kita sempat fasilitasi di lereng Gunung Ijen dan Gunung Raung, itu juga begitu. Eh, Sekolahnya di atas desa gitu ya, satu atap begitu ya. Tetapi begitu kita ajak mereka untuk memahami risiko di lingkungannya, mereka tahu, oh ternyata ini kita dekat lereng gunung. Kemarin kita sempat melihat terjadi asap, kemudian eh, banyak petani yang gagal panen dan sebagainya. Itu muncul dari mereka karena mereka mengalami gitu. Dan jangan dikira mereka nggak paham. Mereka paham, apalagi usia-usia SMP, SMA begitu. Tergantung metode kita, bagaimana kita memahamkan kepada mereka bahwa memahami risiko di lingkungan itu penting. Nah, anak menjadi agen perubahan di sekolah dan rumah, ya. Jadi ini penting. Selain di sekolah, ini bisa juga menjadi agen perubahan di rumah. Ya. Jadi kita bisa mengedukasi orang tua, wali murid, itu melalui anak. Kalau orang Jawa bilang,
pepatah Jawa bilang itu anak polah bobo kepradah itu ya. Jadi kalau anaknya bertingkah, maka orang tuanya akan ikut. Begitu juga ketika anaknya itu kita pahamkan, kemudian kita sampaikan bahwa ini untuk didiskusikan, untuk disampaikan ke orang rumah atau dengan orang tua, maka cenderung mereka sampai begitu. Eh, saya saya sempat ngetes gitu ya, apa percobaan gitu ya. Jadi waktu itu pembuatan pembentukan satuan pendidikan bencana itu selama 3 hari. Di hari pertama saya kasih PR untuk menyampaikan tentang pengertian bencana dan lagu-lagu yang tadi sempat di-spill sama Ibu Yanti dengan Kuban itu. Kemudian kita sampaikan kepada orang tua dan di hari ketiganya orang tua itu kita datangkan apa yang disampaikan itu sama persis. Jadi disinilah kemudian anak itu memiliki potensi sebagai agen perubahan ya, di sekolah maupun di rumah untuk kemudian bisa menjembatani dari sekolah dan rumah itu sendiri. Terkadang ini terputus ya karena tidak semua wali murid itu berkesempatan bertemu langsung dengan guru di forum-forum begitu ya. Ini media-media melalui anak inilah sangat efektif untuk kemudian kita bisa memaksimalkan membangun percaya diri dan kepedulian sosial ya. Ini di antara partisipasi anak itu sangat penting untuk dilakukan. Jadi ketika anak ini kita libatkan dalam proses-proses pembuatan penyusunan pembentukan satuan pendidikan aman bencana ini, mereka merasa percaya diri. Oh iya, ternyata hadir saya itu diakui. Oh iya, ternyata adanya saya ini diperhatikan. Apa yang saya sampaikan dipertimbangkan. Maka mereka akan muncul percaya diri mereka. Sehingga ketika percaya diri itu muncul, dia semakin banyak hal yang bisa dilakukan, semakin berkembang dan semakin memupuk lah orientasi untuk terus maju dan berkembang serta kepedulian sosial. Kepedulian sosial ini penting. Nah, dengan mereka sering kita libatkan, kemudian bertemu dengan sesama anak yang lain, kemudian dengan orang tua dan sebagainya, maka percaya diri dan kepedulian sosial ini lebih muncul lagi dan empatinya akan lebih tinggi. Gitu ya. Inovasi dan solusi kreatif dari anak terkadang muncul di luar ekspektasi atau di luar pemikiran kita. Mereka lebih kreatif gitu. Mereka ada beberapa inovasi yang itu ternyata tidak terfikirkan oleh orang dewasa sehingga mereka bisa menyampaikan hal-hal yang menurut orang dewasa itu sulit untuk menyampaikan ya dengan bahasa mereka, dengan teknik mereka, dengan cara mereka, mereka bisa menyampaikan itu dengan anak-anak yang lain sehingga pesan-pesan misalnya ada pesan kunci keselamatan, terus kemudian ada program-program sekolah yang itu dijabarkan menurut eh, bahasa mereka sendiri itu lebih 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 efektif begitu dan mereka lebih kreatif. Nah, bentuk-bentuk partisipasi bentuk-bentuk partisipasi ya yang bisa dilakukan begitu ya. Bentuk partisipasi anak jadi ada di perencanaan ya. Di perencanaan itu mulai dari identifikasi risiko ya. Tadi udah saya spill saya sampaikan di perencanaan itu memang penting kita libatkan di kajiannya, kajian risiko bencana mulai dari mereka menuliskan sejarah bencana yang pernah terjadi di sekolah dan lingkungannya, kemudian membuat kalender bencana, nah terus nanti membuat pemeringkatan ancaman, terus akhirnya ketemu metriknya, dan kemudian dari situ nanti melihat internal maupun eksternalnya dari sekolah itu sendiri. Secara internal apa saja hal-hal yang membahayakan bagi anak itu sendiri yang memiliki resiko untuk anak dan warga sekolah tentunya. Secara eksternal dari faktor-faktor yang dari luar itu apa saja yang bisa
mempengaruhi dari eh, keamanan dan kenyamanan dari warga sekolah itu sendiri. Terus kemudian sampai juga dimasukkan di rencana kontingensi. Sekarang sudah mulai berkembang renkon atau rencana kontingensi anak begitu ya. Jadi melibatkan anak-anak dalam proses penyusunan rencana kontingensi. Di beberapa kabupaten kota sudah mulai menerapkan ini di rencana kontingensi anak itu. Nah, ini juga penting gitu ya. Ternyata kan berbeda gitu. Kalau kita tidak melakukan, kalau kita tidak mencoba, maka ini juga tidak bisa kita lihat gitu seberapa ngefek sih partisipasi anak itu untuk sebuah keputusan yang akan bisa diambil. Di pelaksanaan forum anak tangguh atau kalau di sekolah ada namanya tim siaga bencana sekolah yang anggotanya itu juga dari pendidik, tenaga kependidikan, dan di situ juga anak-anak. Tetapi penting kita pahamkan bahwa eh, peran di dalam tim siaga bencana ini mereka juga sesuai dengan kapasitasnya mereka. Karena urusannya dengan nyawa gitu ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lebih memahami bagaimana pertolongan pertama itu bisa dilakukan. Nah, anak-anak mungkin membantu dari sisi apa yang kurang dari Bapak Ibu itu sendiri. Tapi yang paling penting itu kita libatkan di simulasi evakuasi itu juga harus kita libatkan juga karena kan tidak mungkin semua ini harus guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang harus berperan. Eh, Anak-anak yang sebaya, yang mereka terfasilitasi, yang mereka memiliki kemampuan melalui dari ekstrakurikulernya misalnya, atau mungkin dengan peningkatan-peningkatan kapasitas yang lain melalui edukasi kebencanaan dan sebagainya itu bisa kita lakukan sehingga ketika terjadi kondisi darurat mereka minimal bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan juga bisa menyelamatkan temannya tidak tidak memperparah keadaan itu tidak memperparah keadaan jadi bisa meringankan lah sebelum itu ditangani oleh yang berwenang di simulasi evakuasi ini bisa kita libatkan kampanye-kampanye kreatif tadi melalui platform digital gitu ya terus kemudian mereka membuat poster terus mereka membuat eh, puisi-puisi, lagu-lagu, nyanyiannya sesuai dengan bahasa mereka. Ini menarik begitu. Ini menarik dan terkadang itu tadi orang orang tua itu tidak terfikirkan oh, bisa kreatif begini menggubah lagu. Tetapi eh, ini juga berpengaruh juga pada input yang sudah kita sampaikan kepada anak-anak sendiri. Yang paling penting di dasar mereka proses belajar ini ya harus kita arahkan harus benar-benar kita berikan pemahaman bahwa ini loh pengertian bencana itu, terus kemudian eh, yang bisa diakses itu terkait dengan bencana itu ini loh. Nah ini harus kita memang poin-poin itu atau rambu-rambu itu harus kita sampaikan di awal. Literasi digital itu penting banget kita lakukan ya karena kalau apa namanya anak-anak ini kalau sebenarnya kan belum belum bisa ya kalau di kalau Google itu biasanya kan mereka usia-usia yang sudah dewasa gitu ya. Kalau nggak salah 17 atau 18 tahun itu baru bisa masuk atau membuat akun sendiri. Tetapi kan sekarang udah banyak tuh anak-anak SD, SMP yang mereka belum cukup umur, mereka sudah mengakses mengakses apa namanya informasi-informasi yang dari internet gitu. Nah, ini karena sudah seperti ini berarti kan harus ada rambu-rambu atau harus ada eh, batasan-batasan yang memang harus kita sampaikan kepada anak-anak agar kemudian apa yang mereka akses, apa yang mereka lihat itu sesuai dengan umur mereka, sesuai dengan kapasitas mereka agar tidak berlebih. Dan ini memang harus ada peran orang tua, ada guru, dan anak itu sendiri harus satu pemikiran dalam proses-proses ini. Ya, satu sisi dari mendukung kampanye-kampanye kreatif termasuk di platform digital,
Tetapi di sisi lain ini harus kita batasi. Anak-anak itu sekreatif mana. Jangan sampai nanti malah menimbulkan apa namanya dampak-dampak negatif dari internet itu sendiri. Kemudian proses-proses evaluasi ini juga harus perlu kita lakukan selain perencanaan, di pelaksanaan dan di evaluasi ini juga harus kita libatkan anak-anak itu ya. Umpan balik, simulasi seperti apa kita sampaikan, apa yang kurang, kemudian peran anak-anak itu seperti apa, dan juga guru itu bagaimana. Maka kemudian ini akan terus komunikasi ini terjalin dan saya rasa sekarang proses-proses itu sudah mulai mulai berjalan ya di pendidikan-pendidikan kita itu ya. Nah, itu yang harus terus kita dorong bagaimana proses-proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu tetap melibatkan anak. Penilaian prosedur evakuasi juga demikian. Anak-anak juga harus kita libatkan dalam proses ini. Nah, ini beberapa contoh praktek baik sih dalam pelibatan anak di satuan pendidikan, proses apa namanya pengurangan risiko bencana ya. Mereka kalau di Yogyakarta dilibatkan dalam peta jalur evakuasi ya, sederhana sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Yang penting mereka bisa memahami, yang penting mereka bisa melaksanakan ketika nanti itu bisa digunakan. Di Lombok ada radio komunitas anak untuk informasi bencana, dan di Pacitan ada beberapa kegiatan kampanye bersih sungai untuk mencegah banjir, terus kemudian penanaman mangrove untuk mencegah rob, abrasi dan sebagainya. Nah, praktek baik ini sebenarnya menarik untuk kita diskusikan, untuk dikembangkan di daerah-daerah lain, yang kemudian ketika anak ini kita libatkan di partisipasi anak dalam proses pengurangan risiko bencana di satuan pendidikan melalui konsep-konsep satuan pendidikan aman bencana itu akan lebih menarik, akan lebih baik, dan kemudian akan efeknya akan lebih baik, akan lebih bagus untuk mereka ketika mereka kita libatkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Strategi untuk mendorong partisipasi anak ini memang yang harus kita pastikan itu yang pertama adalah eh, guru dan sekolah itu ya. Guru dan sekolah ini eh, memberikan ruang aman. Kalau mereka sudah merasa aman, ya, kalau mereka sudah merasa nyaman, maka partisipasi anak ini akan muncul. Bagaimana membuat guru dan sekolah ini memberi ruang yang aman bagi anak? Nah, itu cara-cara itu harus kita pikirkan. Bagaimana situasi ruangannya, bagaimana situasi sosialnya, interaksinya, dan sebagainya itu memang kita harus pastikan bahwa anak-anak itu merasa aman dan nyaman, sehingga mereka partisipasi itu akan muncul. Kalau anak itu merasa tertekan, biasanya mereka ya sudah akan pasrah saja. Ya sudah, maunya begini ya sudah. Nah, itu yang mungkin perlu kita dorong lagi untuk kemudian ruang aman ini bisa kita berikan untuk anak-anak kita di sekolah. Dengan menggunakan metode-metode yang kreatif mungkin di tingkat-tingkat sekolah-sekolah dasar begitu ya. Permainan, gambar, drama, game itu bisa memancing kreativitas mereka untuk kemudian bisa lebih berpartisipasi agar mereka merasa nyaman bersama orang-orang yang mungkin secara usia lebih tinggi gitu ya, lebih senior gitu ya. Kalau dengan permainan ala anak-anak, dengan gambar-gambar kesukaan mereka, drama-drama anak, lagu-lagu yang anak-anak sukai, maka metode-metode ini akan bisa untuk lebih mendorong partisipasi anak itu akan muncul. Penting untuk kita menghargai kontribusi anak sekecil apapun, jangan dipatahkan. Tidak ada kata salah gitu ya, tidak ada kata yang apa namanya salah begitu terus semuanya disalahkan pada anak, enggak. Tapi ini perlu diluruskan.
Karena pada dasarnya anak-anak ya tidak salah, hanya mungkin kurang tepat saja begitu. Nah, peran kita sebagai orang tua ini memiliki peranan yang sangat penting gitu ya untuk menghargai sekecil apapun dari kontribusi mereka. Baik itu dari sarannya, mungkin, terus kemudian idenya, gagasannya, kalau bisa ya kita lakukan. Eh, Dalam hal satuan pendidikan juga demikian, satuan pendidikan bencana ini juga demikian, kontribusi mereka bisanya, saya bisa untuk memasang jalur evakuasi, ayo kita lakukan bareng-bareng. Kalau bisa, mereka lah yang melakukan ini, kita sebagai orang tua itu mengawal atau membersamai mereka dalam proses-proses pemasangan rambu misalnya, terus penentuan titik kumpul misalnya. Titik kumpul ini juga demikian. Kalau kita merasa apa namanya mungkin merasa bisa begitu ya dari oh ini ternyata kita orang tua ini harusnya di sini titik kumpulnya karena mungkin lebih dekat atau segala macam, tetapi anak mungkin ada pertimbangan lain. Oh kalau di sana lebih jauh tetapi kita lebih nyaman karena jalannya lebih enak begitu. Nah, ini bisa juga terjadi. Maka kemudian ini harus harus kita berikanlah kontribusi kontribusi itu. Tapi ingat, anak ini adalah proses atau masa-masa berkembang. Ada kadang mereka yang pemikiran-pemikiran yang kurang tepat. Nah, tugas kita lah untuk menyampaikan itu tapi tidak menyinggung. Ya, Ibu Bapak lah lebih lebih paham lah sebagai orang guru, lebih paham bagaimana caranya. Tapi yang paling penting bagaimana kita menghargai sedikit sekecil apapun kontribusi yang anak berikan itu untuk proses-proses apa namanya penanggulangan bencana di sekolah itu. Bangun kolaborasi ini penting antara guru, orang tua, lembaga, dan anak ini untuk terus saling berkomunikasi dan berkolaborasi. Gitu ya. Jadi terkadang bisa juga anak itu secara diskusi itu dijadikan satu. Pengalaman kami ketika membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana itu ada satu waktu yang mereka terpisah, misalnya membahas tentang pemeringkatan ancaman. Nah, itu anak-anak ber, apa namanya berdiskusi sendiri, orang tua berdiskusi sendiri. Ya. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang nyaman dan aman tadi bagi anak untuk kemudian bisa menyalurkan aspirasinya, untuk bisa memberikan partisipasinya secara maksimal. Baru kemudian ada satu forum yang kita temukan antara orang tua dan guru. Nah, kalau apa namanya anak-anak sekarang ini mereka lebih kreatif gitu ya, mereka lebih lebih berani menyampaikan pendapatnya. Hanya mungkin terkadang dengan style gaya masing-masing ya. Kalau dulu menatap guru aja tidak berani, kalau sekarang guru itu memang menjadi sahabat gitu ya. Dan ya dengan apa namanya style mereka masing-masing menyampaikannya itu. Ya tergantung kita nanti menyikapinya. Memang harus harus sabar begitu ya kalau urusan dengan anak-anak, utamanya anak-anak yang di tingkat dasar gitu ya. Anak-anak yang masih masih ya masih anak-anak begitu ya. Dengan orang tua, guru. Nah, ini eh, bisa juga begitu. Jadi memang satu waktu mereka harus sendiri dengan metode anak, orang tua juga demikian, dan satu waktu mereka harus ketemu untuk menyepakati beberapa hal yang itu menjadi keputusan bersama. Nah, ini apa namanya hal-hal yang bisa kita libatkan tadi. Jadi mulai dari ruang lingkup di kajian risiko bencana itu kalau di satuan Ini pendidikan ibu yang buka WA ya, yang yang bisa kita melibatkan anak itu bilang. Oh ini. mulai dari pengkajian tingkat ancamannya. Jadi misalnya di situ sudah ketemu tuh ancamannya banjir, tanah longsor, apa segala macam. Dengan metode pemeringkatan ini nanti akan ketemu tuh apa sih ini kita sepakati di sekolah dan lingkungan sekolah kita itu apa saja ancamannya. Yang tiga terbesarnya apa?
Dan ini harus kita benar-benar pancing untuk mereka ngomong. Kenapa kok ini banjir ini menjadi ancaman yang tinggi? Mereka akan ngomong, iya pada saat banjir itu kita nggak bisa sekolah, kita apa namanya nggak bisa main-main, nggak bisa belajar dan sebagainya. Itu muncul. Terus kemudian, ya karena banjir ini sering setiap tahun bahkan setahun bisa 2-3 kali tergantung hujannya deras atau enggak. Nah, ini dengan bahasa-bahasa mereka akan muncul. Terus kemudian di pengkajian tingkat kerentanan juga demikian. Terkadang anak tidak memahami, belum memahami gitu ya, bukan tidak ya, belum memahami bahwa mereka itu termasuk apa namanya kelompok-kelompok rentan ya, selain disabilitas dan sebagainya. Karena di sana juga oh eh, pe- apa namanya penanganan kelompok rentan ini kan tetap berbeda dengan orang yang mungkin tidak memiliki apa keterbatasan begitu ya. Jadi harus kita pastikan juga eh, bagaimana mereka bisa memastikan anak-anak yang kelompok rentan, kemudian di situ ada disabilitasnya. Nah, ini juga harus kita pastikan mereka juga bisa menolong, minimal menolong temannya itu sebelum nanti apa namanya dilakukan pertolongan kepada orang dewasa. Paling tidak yaitu minimal mereka bisa bisa memastikan bahwa kelompok atau teman-teman mereka yang kategori lebih rentan dari mereka itu bisa dilakukan. Dan ini harus kita bicarakan sama anak. Oh, terkadang yang tahu kebiasaan temannya itu adalah anak itu sendiri. Dan orang tua terkadang juga belum memahami. Oh, ada satu cerita di Banyuwangi itu eh, saat itu ada anak yang tunarungu gitu ya. Ternyata eh, tunarungu itu mereka akan tersinggung ketika langsung tiba-tiba dibawa gitu ya. Pada saat simulasi tiba-tiba dibawa aja gitu. Ternyata tersinggung. Itu harus ada perlakuan khusus kalau kasus apa namanya yang sempat kami temui di Banyuwangi itu harus ditepuk dulu, harus disadarkan dulu, harus diajak komunikasi dulu baru mereka bisa kita bawa ke tempat evakuasi. Kapasitas juga demikian, kita pancing mereka. Kira-kira apa sih kapasitas yang ada di sekolah ini dipetakan semuanya tuh kapasitasnya mungkin dari peran masyarakat sekitarnya, kebijakan sekolahnya, program-program dan sebagainya itu kita lihat. Kalau menurut menurut anak-anak apa sih kapasitasnya di sekolah kita itu apa? Sehingga nanti akan muncul tuh tingkat risikonya kita itu apa kalau banjir gitu. Kalau tadi Bu Yanti dengan menggunakan angka-angka begitu ya, itu nanti akan muncul. Jadi ancaman ditambah kerentanan, ditambah kapasitas, nanti terus dibagi tiga tuh muncul nanti cara-cara untuk memunculkan kajian risiko sebenarnya seperti itu. Nah, itu sederhana sih sebenarnya sesuai dengan bahasa anak, sesuai dengan cara-cara yang mereka pahami. Di rencana aksi juga demikian, Bu Bapak dan teman-teman rekan-rekan sekalian, eh, menyusun rencana aksi ini kan berdasarkan hasil kajian risiko bencana ya, yang sebelumnya telah dilakukan dan disepakati di nilai awal itu. Nah, kalau proses awalnya di kajian risiko bencana ini sudah melibatkan anak, maka kemudian di perencanaan penyusunan rencana aksi ini akan lebih mudah karena anak sudah memahami sejak awal. Mereka sudah memahami sejak awal, jadi kemudian ketika misalnya transaksi, ya sudah, oh ini karena kemarin resikonya ini, berarti apa yang akan kita lakukan? Oh ini, Ibu Bapak eh, menyarankan untuk pintunya dulu harus dibuat dua daun gitu ya, dan bukanya harus keluar dulu. Gitu. Nah, anak berpendapat lain, oh enggak, ini tegelnya dulu karena pecah gitu ya. Ketika nanti mau melakukan evakuasi ini bisa membahayakan. Nah, ini harus kita sepakati. Anak juga harus kita beri ruang untuk berpartisipasi di sana. Nah, karena rencana aksi ini disusun untuk mengurangi ancaman, kerentanan, dan meningkatkan kapasitas, ini sebenarnya rumus kita ya. Ancaman itu harus kita kurangi, kerentanan harus kurangi, dan kapasitasnya harus kita naikkan. Begitu. Seperti tadi apa apa ibaratkan ada batu di atas gunung, itu kan ancaman. Kalau belum jatuh ya itu belum
belum bencana, tetapi antara ancaman dan bencana ini kan masih ada ruang tuh di situ. Ada ruang yang kemudian eh, ruang kita untuk tadi memetakan 5 aset penghidupan itu, ya mulai dari manusia, ekonomi dan sebagainya tadi, seberapa besar untuk bisa kita kurangi risikonya. Jadi eh, waktu antara ancaman sebelum menjadi bencana itulah yang harus kita minimalkan untuk risikonya itu. Nah, aksi-aksi ini harus kita juga perhatikan pendapat anak seperti apa. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan pemikiran anak. Saya juga sempat berpikir juga ya dulu pada saat anak-anak mikir saya seperti ini, sekarang ketika dewasa kok berbeda ya gitu ya. Nah, ini apa ya? Oh ternyata apa usia itu mempengaruhi, tetapi waktu itu ya sudah, kita punya hak, harus harus semuanya terpenuhi. Tapi ketika kita menjadi orang dewasa, oh ya, oke, secara hak kita lakukan, tetapi kewajibannya juga harus kita sampaikan. Oh, kamu memiliki hak ini, tapi kamu harus ada kewajiban ini, harus ada berimbang gitu ya. Di tim siaga bencana ini juga penting kita libatkan. Anak-anak ini memiliki peran penting gitu ya. Karena ada perwakilan sekolah ya, sudah mendapatkan pelatihan. Karena nanti tugasnya itu untuk menyebarluaskan praktek budaya dan bencana ya, melalui kesiapsiagaan di fase sebelum, saat maupun setelah bencana. Maka agen yang tepat ya itu adalah dari anak-anak itu sendiri. Mereka akan menyampaikan melalui forum-forum ekstra mereka, ekstra pramuka, ekstra PMR, tari, seni, apa segala macam. Pasti mereka memiliki ruang-ruang untuk mereka bercengkrama dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, itu tugasnya. Kenapa kemudian tim siaga bencana ini harus melibatkan dari anak-anak itu sendiri, itu fungsinya memang salah satunya itu. Upaya-upaya di pencegahan atau di pra bencananya saat terjadi maupun di pasca bencananya, untuk menghitung kebutuhan pasca bencananya itu juga bisa melibatkan anak-anak juga. Barangkali di sana ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh anak-anak, maka itu harus kita akomodasi, harus kita akomodir. Salah satu tugas dari tim siaga bencana itu adalah seperti itu. Maka penting untuk melibatkan anak. Protap juga demikian. Penyusunan protap ini harus juga melibatkan anak karena akan berbagi peran mereka. Kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana metode pelaksanaannya. Nah, ini harus juga kita libatkan anak-anak itu, prosedur tetapnya. Kalau terjadi gempa, apa yang akan kita lakukan? Harus ingat BBMK misalnya. Tidak boleh berlari, tidak boleh berisik, tidak boleh mendorong, dan tidak boleh kembali. Ya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, ingat BBMK, jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong, dan jangan kembali, gitu ya. Itu kan lagu potong bebek angsa gitu ya. Di populer di Gubah itu. Nah, itu penting karena akan menjadi apa namanya? Pesan-pesan kunci keselamatan gitu ya. Untuk mereka tahu bahwa oh, kalau terjadi gempa itu ya kita tidak boleh berlari, harus berlindung di bawah meja. Lah, berlindungnya di bawah meja itu seperti apa ya, harus kita jelaskan. Mana apa yang harus kita pegangi itu, kaki yang luar apa kaki yang dalam. Ini harus kita jelaskan juga lewat lagu misalnya, lagu-lagu yang apa eh, yang eh, bumi bentuknya bulat. Nah, itu ya, lempeng di kulit bumi. Jika lempeng bertumbuh, terjadi gempa bumi. Ya, sekolahku bergoyang, aku langsung berlutut. Nah, berlututnya itu seperti apa? Berlutut, berlindung, bertahan sambil berpegangan. Nah, itu kan harus harus juga kita sampaikan. Harus kita sampaikan. Jangan sampai nanti salah dalam yang dipegang ini yang mana itu, merunduknya itu seperti apa, berlututnya itu bagaimana. Ini harus kita sampaikan. Jadi satu sisi kita memberikan akses
akses kemudahan pada pemahaman anak. Misalnya tadi BBMK yang dimaksud dengan berlari itu kapan gitu ya. Yang tidak boleh berlari itu pada saat kapan. Kalau misalnya dia berada di pinggir terus dekat pintu, kemudian dia punya kesempatan untuk melangkah keluar lebih cepat dan lebih selamat, ya jangan diarahkan ke tengah. Ya, itu berarti kan apa namanya? Ya sudah, kalau kamu bisa bisa selamat dengan itu ya itu. Nah, itu kan masuk protap gitu ya. Kalau dekat pintu nanti apa yang dilakukan? Terus kemudian siapa yang buka pintu, yang menutup dan sebagainya. Itulah salah satu protap yang kemudian itu harus melibatkan anak-anak begitu ya. Dan peran-peran itu harus dibagi dan kemudian protap ini harus terus disosialisasikan untuk disimulasikan begitu, minimal 2 kali lah dalam setahun di tahun ajaran baru. MPLS itu yang tepat bisa kita lakukan, tidak hanya pengenalan apa namanya ruang-ruang, tetapi kita kenalkan juga jalur evakuasi, kita kenalkan juga titik kumpulnya, rambu-rambunya, dan mungkin ancaman-ancamannya yang ada di sekitar sekolah itu juga kita kenalkan, sehingga mereka akan lebih memahami dari potensi-potensi bahaya, potensi-potensi bencana yang ada di sekolah itu sendiri. Nah, di 10 langkah inilah pembentukan SPAB yang melibatkan partisipasi anak bisa kita lakukan, ya, mulai dari persiapan dan konsolidasi dengan pihak sekolah. Ini juga dari awal sudah harus kita sampaikan. Di awal-awal konsolidasi dengan pihak sekolah ini, kita sebagai orang luar misalnya dari Kerlip gitu ya, mau mendampingi satuan pendidikan mana itu ya. Nah, di situ juga kita sampaikan juga kalau memungkinkan anak bisa kita libatkan untuk konsolidasi, untuk apa, kita koordinasi begitu ya. Siapa nanti akan dilibatkan, apakah perwakilan sekolah, apakah hanya OSIS saja dalam proses ini. Nah, ini harus kita lakukan juga. Pengkajian dan penilaian mandiri di awal program, ini ada 2 metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama melalui Inaris, masih bisa ya Bianti ya, melalui Inaris itu bisa kita lakukan. Terus melalui mandiri juga ada checklistnya. Checklistnya itu juga demikian, apa namanya, dilakukan secara partisipatif dan itu memenuhi 3 pilarnya, itu di sana sudah ada semua. Nanti kalau misalnya Ibu Bapak sekalian memerlukan, ada nanti bisa di-share, ada yang struktural maupun non struktural untuk bisa kita nilai, dan proses centang atau penilaiannya di penilaian mandiri awal itu juga harus sebisa mungkin juga kita libatkan anak-anak, karena itu yang kadang lebih paham dengan kondisi atau lingkungan itu anak-anak itu sendiri gitu ya. Terus pelatihan untuk guru, tenaga pendidikan lainnya, serta komite sekolah, ini kita lakukan secara sendiri. Kemudian ada waktunya juga kita temukan mereka. Memang proses-proses di pembentukan satuan pendidikan aman bencana ini prosesnya lama kalau mau maksimal, dan harus continue, konsisten gitu ya. Tidak hanya sekali bentuk kemudian selesai ini nggak bisa, harus diulang-ulang, harus kemudian kita apa, karena prinsipnya adalah budaya ya di satuan pendidikan ini, siap untuk selamat ini, siap untuk selamat untuk budaya untuk selamat itu harus benar-benar kita terapkan di sana ya. Terus pelatihan untuk peserta didik, otomatis peserta didik nanti anak-anak yang kita libatkan ya, proses ini. Terus pengkajian risiko bencana bersama termasuk peserta didik. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, setelah guru berdiskusi sendiri, anak-anak berdiskusi sendiri, kemudian kita jadikan satu. Yuk kita bareng-bareng untuk apa namanya, menentukan, oh tingkat risiko bencana di sekolah kita itu seperti ini ya. Terus kemudian kita susun rencana aksinya dan pembentukan tim gugus sekolah yang seperti saya jelaskan tadi, itu penting juga untuk melibatkan dari anak-anak itu sendiri. Kemudian menyusun protap di pra, saat, dan pasca bencana apa saja.
yang akan dilakukan sebelum terjadi bencana, langkah-langkah pencegahan, mitigasi, dan peningkatan kapasitas ini apa yang akan kita lakukan. Kemudian pada saat siap siaga, ketika ada potensi bencana itu, apa yang akan kita lakukan? Anak-anak melakukan apa? Guru-guru melakukan apa? Bagi peran di situ penting, gitu ya, untuk memastikan proses protap ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dilakukan terukur dan juga bisa maksimal dalam prosesnya nanti. Ya kita tidak mengharapkan ada bencana, tetapi ketika ada bencana paling tidak mereka sudah punya gambaran, sudah ada pegangan, dan kalau mereka ikut menyusun, itu berarti mereka lebih paham gitu ya. Karena dari awal sudah kita libatkan. Yang kedelapan, melakukan simulasi secara teratur, ya tadi minimal 2 kali lah ya dalam 1 tahun itu, dan itu kalau bisa dilakukan rutin itu akan sangat bagus dan menjadi budaya. Dan ada beberapa sekolah di Bondowoso itu yang mereka sudah mulai memasukkan, belum pembelajaran dimulai itu. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, mereka diajarkan atau untuk masuk ke dalam meja yang benar itu seperti apa. Kita latih gitu. Ya itu sederhana itu, tetapi kalau dilakukan secara berulang-ulang itu akan menjadi budaya dan akan menarik. Terus digunakan untuk ice breaking dan sebagainya juga bisa. Nah, penilaian mandiri, pengawasan rutin, dan melakukan evaluasi yang terakhir. Nah, ini contoh-contoh yang dilakukan ya ketika proses penyusunan partisipasi anak dalam SPAB ini bersama orang tua anak-anak. Mereka ikut serta di dalamnya, terus kemudian kita dengarkan pendapatnya, ya. Nah, ini prosesnya. Ya. Jadi ketika sudah terbentuk strukturnya, ya, mereka menyampaikan plus tugas pokok dan fungsinya itu seperti ini. Mereka biar menyampaikan karena kalau mereka tahu gitu ya, paham, mereka juga akan memahami bagaimana menyampaikan itu pada teman-teman yang lain. Gitu. Ini juga metode kartu yang saya sampaikan kemarin ya, karena ini anaknya masih usia SD gitu ya, usia SD, jadi melalui metode kartu gitu ya pengenalannya. Jadi kalau gempa, terus kemudian kebakaran, apa yang dilakukan dan sebagainya itu di sana. Nah, ini melibatkan anak-anak juga. Nah, ini eh, pengamatan transek gitu ya. Jadi anak-anak juga kita libatkan dalam proses ini. Apakah memastikan, oh ini plafonnya tidak nyaman kalau saya belajar plafonnya seperti ditulis di situ. Terus kemudian, oh ini tidak nyaman, ini tegelnya rusak. Oh ini tidak nyaman, penuh dengan kaca. Oh ini tidak nyaman, ada lemari yang tidak terkait dengan dinding. Terus TV tabung besar itu kok ditaruh di atas lemari begitu kan. Itu tulis di situ semua dari pengamatan-pengamatan itu. Nah, kemudian ini pada saat menulis sejarah, jadi satu awalnya mereka sendiri-sendiri, kemudian jadi satu, terus mereka paparan dan anak yang menyampaikan ternyata juga bisa gitu. Mereka menyampaikan dengan bahasa mereka sendiri dan orang dewasa harus memahami gitu ya. Ini contoh-contoh kegiatannya. Nah, kalau ini pas pengenalan ini, pengenalan tim siaga bencana sekolah, siapa berbuat apa, bagaimana dan sebagainya itu. Nah, ini perannya koordinator apa, tim siaga apa, tim evakuasi apa, terus tim kesehatan apa. Nah, itu melalui metode kartu ini mereka akan paham. Oh, ternyata koordinator tugasnya ini. Oh, ternyata bagian apa tim peringatan dini itu ini. Itu akan lebih mudah dan efektif gitu ya menggunakan metode-metode seperti itu. Pemasangan jalur evakuasi. Ada guru, ada anak juga, kita kenalkan, ini jalur evakuasinya. Kalau mereka dilibatkan seperti itu, paling tidak mereka bisa ikut menjaga gitu ya. Nah, ini proses-proses partisipatif di yang praktek-praktek dalam pengkajian risikonya, kemudian yang membuat metriknya itu
mereka memaparkan. Kemudian kalender bencananya mereka juga memaparkan. Terima kasih, sekolahku aman, siap untuk selamat, tangguh, tangguh, monggo. Itu sedikit sharing Ibu Yanti, mohon maaf masih banyak kekurangan, masih ada sekitar 30 menit ya, barangkali nanti kita bisa diskusi. Luar Waktu biasa. Kita beri aplaus buat pemateri kita hari ini, Mas Indar. Saya mengenal sejak masih usia anak sampai akhirnya punya 3 anak. Luar biasa ya. Rasanya sih baru kemarin, tapi ternyata saya berarti sudah tua ya, sudah nggak sadar itu. Nah, itu menyadarkan diri bahwa kita juga mengalami kerentanan gitu ya, karena bertambahnya usia. Ini juga perlu terus kita ingatkan. Makin dekat ke hari baan ya, makin banyak apa tabungan yang harus disimpan. Tabungan amal bukan tabungan ini ya, uang. Uang nggak akan dibawa nanti. Oke, terima kasih Mas Indar. Kakak-kakak sekalian sudah install Inaris di HP-nya. Nah, Inaris sekarang tersedia di Android juga di ini ya, di apa itu iPhone. Kakak-kakak bisa lihat di Play Store ada Inaris Personal. Masih berfungsi. Aplikasi ini dibuat oleh, setahu saya, Mas Ridwan Yunus ya, dan ya. jadi terbaik secara global ya. Bagaimana kita berada dimanapun kita sadar ada risiko bencana di situ, dan tidak perlu pakai rumus karena sudah ada aplikasinya. Tinggal nyalakan aplikasinya, terus kita lihat di lokasi nanti akan terlihat. Sebentar, saya sebenarnya sudah membagikan materi dari Mas Ridwan di ini di linknya sudah diberikan di grup. Jadi kalau ingin tahu linknya lihat di grup ya. Ini mah ini cara biar grupnya rame gitu ya. Ini kakak sekalian bisa lihat langsung materi sebelum ke pertanyaan ya, biar tuntas dulu ya sebentar. Nah, di di tautan materi itu ada materi tiap tanggalnya, saya simpan di sini. Wah, gaya saya nyimpannya sendiri loh. Saya senang sekali gitu bisa memberikan pelayanan terbaik. Ini dia. Inaris ini bisa yang bagus sih buat kakak-kakak, kita sama-sama simpan Inaris personal. Saya ada sih, jadi dimanapun saya berada, pergi kemanapun itu pasti ini nih tuh, nggak nipu, nggak kelihatan, tapi ini Inaris personal. Seperti ini, jadi kita tahu risiko bencana tanpa harus menghitung pakai skala Likert dan sebagainya. Dan di sana juga manfaatnya kita tahu apa yang perlu dilakukan agar selalu siap untuk selamat. Nih, aplikasinya akan muncul seperti ini. Kalau ditunjukin gini kan nggak kelihatan ya, karena ada virtual background-nya. Nah, kakak-kakak simpan Inaris personalnya, aplikasinya, download dari Play Store, kemudian klik ini nih. Nah, nanti akan ada seperti ini, masuk dengan Google atau pakai Facebook atau apapun. Udah makin canggih kok setahu saya. Nanti akan muncul begini. Seperti ini nanti kita berada di mana sekarang ketahuan loh kalau lagi di rumah atau di rumah orang lain. Ini dia ya. Nanti ancamannya apa akan muncul. Terus kalau diklik itu nanti ada ininya. Apa yang perlu dilakukan dengan ancaman seperti itu. Ada rekomendasi. Kalau di situ ada gempa bumi, ini rekomendasinya ya. Ada langkah-langkah yang perlu diantisipasi agar kita selalu siap untuk selamat. Urusan mati, urusan yang Maha Kuasa, tapi ikhtiar kita untuk selalu siap untuk selamat itu jadi perhatian kita bersama di dalam upaya pengurangan risiko bencana ini gitu ya. Nih seperti ini, sampai lagi masak juga, wah ini tuh periksa apabila terjadi kebakaran atau kebocoran gas gitu ya. Nah ini begini. Wah, Mas Ridwan memang lengkap. Nanti ininya ada kejadian gempa di mana saja gitu, levelnya seperti apa itu juga ada di situ. Memang link dia dengan BMKG ya. Lalu ini kan muncul kalau kita ingin tahu daerah lain potensi ancamannya seperti apa juga bisa gitu ya, bisa dilihat. Jadi bisa real time, bisa melihat yang lainnya. Nah, ini kan cukup mudah. Nih, nanti muncul
Ini tuh ada eh, bisa diklik lah, coba-coba aja lah biar tahu. Termasuk bisa menilai seberapa aman tempat tinggal kita atau sekolah kita ya. Jadi bisa dicek di situ, dinilai sendiri. Kalau rumahnya cukup sederhana, kayaknya cukup dengan ini gitu ya, menilai ini. Tapi kalau di atas 2 tingkat, jadi 3 tingkat ke atas itu perlu penilaian ahli ya, karena ini waktu pandemi kemarin. Nah, ini kan untuk PPKM-nya seperti apa. Nah, ini penilaiannya lengkap selengkap ini ya, di kelurahan, desa di mana, jadi pada saat terjadi pandemi kita juga perlu perlu tahu wilayah mana yang bisa kita lewati dan enggak, terus nyari masker di mana gitu kan. Nah, oke, kayak gitu, jangan jangan hanya nyari pasangan kita yang lagi bilangnya kemana, terus ternyata kelihatannya di mana ya. Sepintas saja kalau kakak-kakak sudah tahu manfaatnya, bagaimana upaya pengurangan risiko bencana ini bisa membuat kita selalu siap untuk selamat, bukan takut sama ancaman, karena kita justru bersahabat dengan ancaman. Saya tinggal di Bandung, beruntung sekali karena segar, ya kan, udaranya nyaman tanpa harus pakai AC. Saya kedinginan terus gitu ya, padahal saya asli Bandung. Di Bandung lagi menusuk dinginnya, siapa yang di Bandung nih ya. Nah, tapi di balik itu sesar Lembangnya sudah kayaknya melampaui Megatrust sebenarnya, katanya gitu ya, bisik-bisiknya. Jadi siap-siap selalu periksa tas siaga bencananya. Nanti di dalam pelatihan SPAB itu termasuk bagaimana menyiapkan tas siaga bencana dan sebagainya ya. Oke, kakak-kakak, ini sudah 8.40. Silakan, ada 20 menit. Kakak bisa berkomentar. Komentar tentang MBG juga boleh. Karena ini lagi sekitar 6 ribuan kasus ya. Dan Iya, iya. kasusnya ini. Mau nyanyi, itu liriknya sudah saya simpan di di chat room. Silahkan gitu ya, nyanyi sekaligus ini tentang upaya pengelolaan risiko bencana. Saya belum lihat yang raise hand nih, baru yang tepuk tangan, Kak Monik. Kak Monik mau tepuk tangan tapi sekaligus bicara. Oh, ada nih Kak Hari. Wah, terima kasih. Silakan Kak Hari, unmute. Ya. Ya, terima kasih Kak Yanti atas kesempatannya. Menarik sekali pembahasan di sesi ketujuh ini adalah pengurangan resiko bencana. Ini luar biasa Kak Indar, mohon izin kalau di sebelumnya memang ada beberapa pelatihan yang memang dari PMI ya, bekerja sama dengan Seksnas untuk SPAB hanya dari sisi permukaan Kak Indar. Jadi yang mulai dari Belum deep BKRK. learning ya, belum deep learning. Oh, belum. Kan baru Belum sekarang ke deep deep learning. lagi ya, belum. Sampai dengan memang kita diarahkan untuk mulai dari penilaian mandiri, kajian risiko, sampai dengan rencana aksi sekolah itu sudah sampai di sana. Mungkin itu eh, dalam rangka untuk implementasi dari 3 pilar tadi. Cuma karena memang posisi saya adalah sebagai pembina atau fasilitator di PMR di SD, yang ingin saya kembangkan lagi adalah apakah dari ada pedoman untuk eh, fasilitator untuk SPAB Kak Indah. Jadi untuk anak ya, untuk anak plus fasilitatornya. Atau nanti mungkin di lain kesempatan bisa ada pelatihan untuk khususnya fasilitator SPAB. Karena memang kemarin hanya berapa hari ya Kak Indar. Kalau saya disebut fasilitator SPAB itu terlalu terlalu cepat bagi saya itu. Hanya berapa hari, tanggal 30 sampai 2 September kalau tidak salah, hanya beberapa hari itu terlalu cepat kalau dinobatkan sebagai fasilitator SPAB karena di dalamnya belum membahas tentang itu. Yang saya butuhkan kan untuk anak-anak sebetulnya. Nah, itu ada ndak panduannya atau mungkin suatu saat untuk dari sigap kerlip itu lebih condong untuk membahas yang pedomannya untuk SPAB untuk anak. Itu Kak Indah. Sebelum ke Indar sedikit, kakak lihat materi presentasinya, di sana ada referensi. Nah, yang referensi itu ada, tapi ini panduan teknik Iya, fasilitasi SPAB untuk kelompok dewasa ya. betul.
Nah, Iya, untuk yang betul. anak Yang anak itu. belum saya upload untuk yang Iya, anak. itu Kak Yanti. Yang saya Makasih. cari itu. Yang saya Oke, cari. silakan langsung direspon Eh, aja ya, Indar, sambil menunggu pertanyaan berikutnya atau komentar berikutnya. Silakan, Mas Indar. Oke, ya, siap. Terima kasih Kak Ari. Setiap kita sebenarnya adalah fasilitator begitu ya. Jadi tidak bisa kita lepas dari oh kita bukan fasilitator begitu ya. Tapi artinya ada beberapa yang mungkin perlu penajaman pemahaman agar kemudian bagaimana kita menyampaikan proses pembentukan namanya eh, apa, pedoman ya, pedoman yang sudah dikeluarkan secara resmi begitu ya. Tetapi pada dasarnya kita sudah menyampaikan terkait dengan pengurangan risiko bencana maupun pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas di satuan pendidikan itu sudah luar biasa begitu. Paling tidak sudah menyadarkan bahwa eh, kita itu ternyata dalam posisi rawan bencana, utamanya di dua bencana, yaitu bencana kebakaran dan gempa bumi. Itu semuanya memiliki ancaman yang sama. Baru nanti yang ketiga sesuai dengan topografi wilayahnya begitu ya. Nah, Kak Ari nanti saya bisa share atau saya dititipkan ke Bu Yanti nanti untuk bisa diupload. Hmm. Kalau mungkin nanti bisa di ini ya, diimprovisasi ya. Ada beberapa panduan untuk pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega itu ya. Nah, di apa namanya? Barangkali itu nanti bisa kan menurut kelompok umur gitu ya. Kalau di tingkat siaga kan masih SD gitu ya. Nanti kalau yang kelas atas itu sudah 456 sama SMP itu di Penggalang. Terus kemudian di SMA-nya sudah di Penegak, di perguruan tinggi sudah Pendidikan. Nah, itu ada semua. Kemarin kami ada, nanti bisa tak sharekan ke Bu Yanti. Barangkali nanti bisa diimprovisasi. Kalau yang khusus untuk anak, tadi Bu Yanti sudah menyampaikan kita tinggal tunggu saja begitu ya. Bagaimana? Tapi Kak Hari memang ini benar apa yang disampaikan Panjenengan. Perlu eh, Panjenengan itu apa ya? Mohon maaf, barangkali agak roaming gitu ya. Anda gitu ya. Bahasa Jawa itu ya. Nah, memang perlu perlu ada waktu khusus begitu ya membahas terkait dengan teknik fasilitasi ini gitu. Tapi secara garis besar bisa kita kita apa namanya kita baca-baca sepintas nanti bagaimana di usia kelompok umur sekian itu memang ada ada teknisnya sendiri gitu ya. Ya, bagus nanti kalau misalnya Ibu Yanti berkenan memfasilitasi untuk kita fokus membahas tahapan-tahapan bagaimana 10 langkah implementasi SPAB itu bisa terlaksana begitu ya. Tetapi kuncinya tidak hanya terpaku di 10 langkah itu, kalau mampu kita di langkah yang ke-9 misalnya ya kita lakukan itu daripada tidak sama sekali gitu misalnya. Misalnya kalau mau apa namanya standar itu harus sekian hari gitu. Kita mampunya hanya sederhana dan melakukan simulasi ya lakukan itu. Tapi prinsipnya nanti untuk proses-proses apa namanya fasilitasi ini kalau hari nanti sering memfasilitasi itu jam terbang akan sangat mempengaruhi gitu dan eh, pernak-pernik di lapangan, improvisasi di lapangan itu akan sangat menentukan pengalaman dari daerah sini nanti bisa dibawa ke daerah sana. Gitu. Sering-seringlah berbagi, gitu ya, sering-seringlah menyampaikan, nanti itu akan terbiasa sendiri dan akan menemukan caranya sendiri untuk menyampaikan itu. Jadi saya sepakatnya Kak Hari tetap itu adalah fasilitator gitu ya. Apapun yang disampaikan itu fasilitator gitu ya. Dan nanti saya akan coba bagi nanti mudah-mudahan file kayaknya masih ada nanti tak kirimkan ke Ibu nanti barangkali sebagai referensi. Begitu Oke. Kak Hari. Oke, terima kasih nih ada Kak Indah. Wah, Kak Indah nih dari grup ini ya, setahu saya yang nyusun rencana aksi daerah di Jawa Barat ya, Kak Indah ya. Silakan Kak. Baik, terima kasih banyak Bu Yanti, Pak Indar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya mohon izin kameranya ditutup ya karena memang kondisinya tidak memungkinkan jaringannya Siap, kalau siap. di kita.
Nah, izin kebetulan kalau saya itu dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, ya. Nah, kebetulan untuk yang rencana aksi itu memang bukan di bagian saya, tapi di bagian bidang sebelah begitu, di bidang terkait dengan pelayanan perpustakaan dan kearsipan. Oke. Namun saya di tahun 2023, saya sudah mulutnya mendapatkan sertifikat SDM terakreditasi ramah anak Wah, alhamdulillah. dari Kementerian PPA Iya, iya. begitu. Nah, izin mungkin tadi saya sangat menarik begitu ya, karena saya juga jarang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini karena beda bidang. Hmm. Nah, ini kegiatan yang tadi disampaikan oleh Bu Yanti sama Pak Indar sangat, kalau saya bilang isinya daging semua begitu ya. Terima Sangat kasih. inilah, sangat sangat bermanfaat banget buat saya begitu. Nah, izin apakah memungkinkan kalau kita lihat di media sosial itu sekarang lagi rame-rame terkait dengan lagu khusus untuk yang menikah ya Pak ya. Slogan menikah itu tiap kali buka itu datang terus tuh di Gitu ya. mana-mana. Cara menikah gitu ya, biar hidup sakinah. Nah, apakah memungkinkan? Karena kalau kita lihat terkait dengan bencana ini mitigasi resikonya lebih besar. Iya, betul. Apalagi kalau anak-anak. Apakah memungkinkan, apakah ada video begitu yang terkait dengan tadi khusus untuk yang lirik lagu 3B begitu. Sehingga nanti kami lagu-lagu tersebut bisa kita putar nih. Hmm. Karena kalau di perpustakaan ini dalam satu hari itu bisa mencapai 300 anak-anak yang hadir Wah, untuk literasi di kita. Jadi kunjungan dari TK, SD itu paling banyak. Ditambah lagi gedung dari perpustakaan itu kan 4 lantai. Jadi mhm. kalau misalkan terjadi bencana itu lagi lebih rawan begitu. Nah, apakah memungkinkan ada video atau ada player-player begitu yang kita pasang ex bannernya begitu sehingga bisa orang datang teredukasi untuk melihat Ya, begitu. betul. Sehingga nanti kayak lagu-lagu seperti itu kita pasang begitu. Jadi semacam lagu ini bisa jadi simbol sebelum acara dimulai. Ya. Jadi mohon perhatian sebelum kita mulai acara begitu ya, sebelum misalkan ada ketentuan untuk mitigasi resiko, itu bisa disampaikan Hmm. nih sama kita Jadi dari safety briefing perpustakaan ya karena itu bagian dari dengan lagu. pengingat. Jadi ketika nanti adik-adik misalkan ketika ada bencana mohon siaga seperti ini nanti dibacakan. Semacam inilah, semacam maklumat begitu tah. Jadi semacam maklumat yang dibacakan setiap kali ada acara khusus untuk yang tadi kondisi rentan. Hmm. Nah, apakah memungkinkan? Apakah ada semacam video begitu? Atau ada player X banner yang kita nanti bisa cetak dan kita pasang begitu? Karena kalau edukasi itu kan perlu semua penjuru nih kita kita Hmm. bombardir ya, mulai Betul. dari media sosial, player begitu. Sehingga edukasinya orang kalau sering melihat dan sering mendengar itu mulai terekam begitu. Izin mungkin itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mas Indar malah ditutup. Sebenarnya sih kalau dari link YouTube-nya ada, tapi belum belum resmi. Tapi saya jadi ingat dulu waktu bikin lomba lagu sekolah ramah anak ya, dan banyak sekali karena memang kreatif-kreatif ya orang Indonesia ya. Jadi saya pikir apa ya? Kayaknya ini bisa jadi nanti Senin kita akan bahas rencana aksi. Salah satu rencana aksi yang akan kita coba gelar untuk membuat lomba-lomba ini ya, biar lagunya orisinal bukan bukan menggunakan nada lagu yang sudah berkembang karena itu royaltinya kan kita harus harus pastikan. Tapi kalau kalau ininya saya sengaja udah kirim link YouTube yang sudah beredar ya selama ini yang beca-beca itu naik beca itu yang tsunami itu dari BMKG ya, tapi ada di BNPB juga udah saya kirim. Terus ada yang salah satu TK yang menyanyikan dua itu ya yang BBMK dan 3B gitu, tapi saya memang ini apa sih belajar dari teman-teman yang suka. Saya sebenarnya nggak suka dengan istilah hypno education atau hipnoterapi gitu, tapi saya pakai sebenarnya kayak gini misalnya tidak menggunakan kata jangan tapi diganti jadi tidak gitu, karena jangan itu rasanya jadi menyuruh gitu kan, jadi harus melakukan itu gitu. Alam bawah sadar kita katanya terhipnotis untuk justru melakukan itu. Silakan Kak Mas Indar, perkuat lagi Mas. Ya, ini luar biasa ya Ibu Indah ya. Terima kasih Bu. Mm-mm. Artinya ada sekitar 300 ya per hari yang berkunjung Iya. ke sana anak-anak. Nah,
Kalau di YouTube dan sudah beberapa beredar gitu ya, ada teman-teman predik yang sudah apa namanya poster-poster yang mungkin nanti bisa di-share gitu ya. Terus kemudian barangkali nanti Bu Yanti juga bisa menambah ya dari teman-teman itu ada beberapa poster-poster yang mungkin bisa tetapi memang labelnya di situ sudah ada ya. Nggak tahu nanti tapi mungkin itu sudah umum itu ya bisa Kalau dicetak yang ada di ini Hmm. di apa sih Ya. situsnya Seknas SPAB itu udah boleh Nah, itu sudah. dicetak Nggih, gitu ya. sudah ada Kayak dicetak. ular tangganya siapa itu dari Nah. Oxfam misalnya untuk skala sehat gitu-gitu. Oxfam. Nah, itu sudah. Nah. Saya juga Oke. sempat beli yang dari Predictus 10 untuk di Sulawesi gitu. Besar di Ya, ongkos, berat di ongkos. Oke. nggih. Nah itu mungkin bisa cetak sendiri gitu kan enggak apa-apa. Yang penting sudah masuk di apa linknya Seknas nanti sudah bisa. Terus edukasi-edukasi terkait dengan apa namanya untuk anak-anak utamanya ya itu kan pakai yang kartun itu kan bisa itu apa Yang kartu-kartu dari tadi itu apa? buatan siapa Kartu. Mas Indar? Yang kartu. Nah, kalau kartu-kartu Predictus apa? itu dari teman-teman KIPA Jogja, Oh, Yogyakarta. Kipa ya. Oke, KIPA ya Kak Dede dan kawan-kawan. Kami langganan gitu kan artinya ada beberapa produk terkait ya. Jadi yang saya pakai itu tiga pilar itu menggunakan kartu. Terus kemudian tim siaga bencana sekolah itu juga menggunakan kartu. Terus pengenalan risiko bencana itu juga menggunakan kartu itu untuk kelas bawah itu efektif. Tapi untuk yang di Bu Indah tadi, karena banyaknya itu dari anak-anak SD itu ya usia anak-anak itu ada media-media kayak film kartun itu kartun edukasi yang mungkin itu bisa kita sampaikan dan itu sudah bisa di-download secara umum kayaknya Bu. Saya ada beberapa video yang mungkin nanti bisa kita share barangkali nanti bisa bermanfaat begitu ya. Kalau untuk poster-posternya terus terang selama ini kami pakai yang Ibu Arianti sampaikan tadi gitu ya untuk kita gandakan di sekolah-sekolah toh itu sudah izin gitu ya dari sudah masuk lamanya Seknas kemudian itu bisa kita gandakan. Saran saya Bu Indah karena ada 4 lantai ya jalur evakuasi dan titik kumpul jangan lupa itu ya harus sudah ada gitu karena anak-anak terus kemudian tadi menjadi budaya gitu ya budaya untuk selamat itu barangkali setiap berapa jam sekali kita putarkan edukasi itu utamanya gempa dan kebakaran protapnya harusnya seperti apa begitu harus selalu diulang-ulang dan selalu dilakukan begitu ya biar itu menjadi budaya selamat mereka. Jadi begitu masuk di perpustakaan itu sudah harus langsung ternyata SOP-nya seperti ini ketika terjadi kebakaran. SOP kan tidak harus tertulis dengan ini ya harus ada yang tertulis tetapi terkadang kita malas membaca dengan media kartu atau dengan media poster atau dengan diputarkan film-film kartun atau edukasi itu juga bisa kita lakukan. Oke, itu dari saya, Kak Indah. Terima kasih sekali luar biasa. Oke, terima kasih Mas Indar juga Kak Indah dan Kak Hari. Ini kita masih ada 4 menit. Kalau mau nyanyi boleh, atau kita nyanyi sama-sama tapi sambil ini lihat. Ada gerakannya ya? Mana ya? Saya tadi. Apa itu? Yang ini yang agak-agak panjang tuh apa tuh tadi? Udah saya simpan sih di sini ininya linknya ya. Ntar saya cari lagi. Ini dia. Kita nyanyi sama-sama. Nah, ini ntar ya. Ini liriknya apa itu? Itu liriknya ada. Masih ingat? Ntar ya. Mana belum ini ya? Belum share screen. Tsunami juga ada di desa dan di kota. Ayo kita siaga agar selamat semua. Lekas pahami tandanya gempa melanda. Lindungilah kepala.
jauhi dari kaca, masuklah ke meja. Saat gempa mereda, lari ke tempat terbuka. Jangan lupa bawa tas siaga. Tsunami tak ada, ajak seluruh keluarga ke tempat sementara. 30 menit tersisa. Ayo berlari saja, tinggalkan mobil semua ke tempat yang kita bisa. 30 meter tingginya. Jika kita di sana, tsunami tak berdaya. Semoga selamat sejahtera semuanya. Dua kali. Kalau Gempa melanda, Dan Lindungilah lindungilah kepala, kepala, jauhi dari kaca, masuklah kolong meja. Saat gempa mereda, lari ke tempat terbuka. Jangan lupa bawa tas siaga. Jika gempa terasa, detik pun lamanya, kuat lemah tak beda. Tsunami bisa ada, ajak seluruh keluarga ke tempat aman sementara. 30 menit terasa. semua ke tempat yang kita bisa. 30 meter tingginya. Jika kita di sana, tsunami tak berdaya. Semoga Selamat sejahtera semua. Semoga selamat sejahtera semua. Yes. Ini tidak berlaku di tempat yang tsunami-nya di atas 50 meter ya, seperti Aceh. Belum lagi apa sih itu tuh Mentawai ya, yang Megatrust itu kan di atas 30. Ini rata-rata sesuai sejarahnya katanya sekitar 30 meter. Sehingga harus cari ketinggian 30 meter. Saya masih ingat waktu dapat dari JICA untuk membangun jadi kayak helipad jadinya ya, tapi itu kita ngukur yang paling tinggi aja lah yang di Aceh gitu, meskipun di Padang belum segitu tingginya, tapi siapa tahu gitu kan, jadi kalau nggak salah jadi 120 meter atau apa gitu ketinggian ininya ya. Tapi memang per meter perseginya ngebangun seperti itu bisa 12 juta per meter, 3 kali biaya ini karena konstruksi dan sebagainya. Oke. Kakak-kakak sekalian, ini memang pas jam 9 malam, jadi seluruh materi terkait dengan lokal latih menuju SRA dengan mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana, diharapkan ini bisa kita pelajari bersama dan ayo kita jadi penyuluh keluarga tangguh bencana di rumah masing-masing, karena bekalnya sama sebenarnya gitu ya, cuma untuk yang modul keluarga tangguh bencana itu ada isian-isian yang lebih sederhana. Silakan dilihat di materi yang sudah tautannya sudah kami bagikan. Di situ ada ya modul Katana versi 2019 ya, karena nggak ada lagi setelah itu. Oke, kakak-kakak sekalian, kita sampaikan terima kasih kepada Mas Indar. Mas Indar mau nutup atau gimana? Mau bikin closing statement sedikit lah, silakan. Oke, baik. Terima kasih ya, luar biasa malam hari ini. Saya hanya menyampaikan saja bahwa kita tidak dalam rangka menolak bencana, tetapi kita dalam rangka mengurangi, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risiko bencana. Dimanapun kita berada, apapun kondisinya, sampaikan bahwa kita penting untuk mengenali risikonya, kemudian kita tahu caranya dan siap untuk selamat. Terima kasih Mbak Yanti dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Grupnya kita ramaikan untuk rencana aksi yang akan kita
susun bersama-sama hari Senin. Rencana aksinya fokus pada kampanye dan advokasi bagaimana pendidikan berbasis hak anak di daerah bencana ini bisa kita lakukan. Saya bilang di daerah bencana karena 2010 lalu pusat gempa belum lahir. Waktu itu teman-teman ahli menyebutkan 75% cakupan gempa dari menengah tinggi ada di Indonesia. 2020 setelah pusat gempa didirikan, naik di atas 90%, bahkan sekarang hampir 100% karena ternyata Kalimantan pun tidak luput dari lempengan ya, faktor gempa bumi. Jadi di daerah bencana ini dengan kondisi yang entah itu rendah tapi rata-rata tinggi sih sebenarnya di kita karena kita berada di ring of fire yang luar biasa ya. Jadi kita syukuri keberadaan kita di tempat yang subur dan mulia ini gitu, tapi tetap dengan upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang mulai dari diri sendiri mulai saat ini dan hari ini, bukan esok atau nunggu orang lain atau numpuk ilmunya. Kebanyakan ilmu juga nanti kalau kata orang Sunda tuh apa Kartini? Olab. Olab tuh gumuh kalau kata orang Jawa yang punya bayi udah tahu gumuh itu kepenuhan perutnya. Yuk kita amalkan walaupun cuma satu ayat yang kita pahami gitu ya, yang kita ngerti, selalu siap untuk selamat dan jangan lupa ya setiap pagi kita bangun bersyukur atas pagi yang masih bisa kita nikmati dengan matahari yang terbit. Katanya itu bisa menambah panjang umur. Dan jangan lupa meskipun cuma pelan atau kecil langkah yang dilakukan, melangkahlah setiap hari. Bangkit, berdiri, melangkah. Kalaupun tidak malas keluar kamar, ya kelilingi tempat tidur gitu. Pokoknya melangkah kalau bisa 10.000 langkah setiap hari atau 4 kali 15 menit. 15 menitnya 2.500 ya sama aja kan 10.000 langkah. Oke. Semua yang baik itu datangnya dari Yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa. Karena sila pertama kita kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, yang buruknya, yang salahnya itu dari keterbatasan kita sebagai manusia. Kita mohon ampun sama Yang Maha Kuasa, jangan diambil apalagi diejek gitu ya. Jangan diejek apalagi diambil maksudnya gitu ya. Kalau yang sudah baik, mudah-mudahan ini bisa mendorong kita untuk menggali ilmu dalam praktek. Saya agak menghindar dengan menggali ilmu tambah ilmu lagi gitu ya. Yuk praktekkan dulu gitu agar kita bisa benar-benar menikmati proses belajar itu sampai terinternalisir di dalam tubuh kita dan siap untuk selamat itu bukan hanya diri kita yang lokal latih, tapi semua orang yang kita kenal ya kalau bisa. Oke. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera, salam sehat, salam tangguh. Jangan lupa ininya apa sih hatinya diberikan dulu biar katanya makin semangat dengan adanya hati. Ini nggak ada teman yang bisa ini apa sih motoin. Saya ini apa sih layarnya terbelah. Silakan kalau ada yang mau motoin saat kita ngasih hati pada semua orang. Oke, terima kasih kakak-kakak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indar, makasih banyak ya. Kamu anak saya jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti, terima kasih.